Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 2020-4012-047. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penelitian yaitu Implementasi Teknik Penilaian Ranah Kognitif pada Mata Pelajaran PAI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengembangan Asesmen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI, MPDI. Latar belakang masalah. Dalam evaluasi hasil belajar, aspek kognitif menjadi hal utama yang akan diukur tingkat keberhasilannya setelah peserta didik menempuh kegiatan pembelajaran di kelas secara khusus dan di tingkat satuan pendidikan pada level yang lebih tinggi. Berbagai teknik tertentu kemudian didesain dan digunakan sedemikian rupa untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, bahkan mengevaluasi beragam pengetahuan yang telah mereka terima. Term yang sering digunakan untuk kegiatan pengukuran ini disebut juga dengan penilaian atau asesmen. Permendikbud tahun 2016 menjelaskan pengertian asesmen sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada 3 klasifikasi kompetensi yang menjadi objek penilaian pada kegiatan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom, yang kemudian dikenal dengan taksonomi Bloom, yaitu meliputi kognitif, yaitu pengetahuan sebagai kompetensi yang harus peserta didik capai. Kemudian afektif merupakan sikap yang diharapkan lahir sebagai impact pengetahuan yang peserta didik miliki. Kemudian psikomotor merupakan keterampilan yang digunakan peserta didik berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam, jika mengacu pada tujuannya yang menurut Zakiyah Darajat dikutip dari Gunawan, adalah agar peserta didik senantiasa memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh atau kafah. Kemudian menghayati tujuannya sehingga pada puncaknya peserta didik bisa mengamalkan ajaran Islam serta dijadikannya Islam sebagai pandangan hidup. Asesmen atau penilaian pada ranah kognitif juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam mengetahui atau memahami materi PAI yang mereka terima. Karenanya, dalam artikel ini, penulis tertarik untuk membahas implementasi berbagai teknik penilaian ranah kognitif peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan kemudian dideskripsikan secara mendalam. Peneliti merupakan pengumpul data utama dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik, yaitu dengan menyimpulkan sesuatu objek. Pemikiran digambarkan secara sistematis, data faktual yang berkaitan dengan hal yang penulis analisis. Asesmen ranah kognitif. Asesmen merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga asesmen ranah kognitif bisa diartikan sebagai pengukuran atau pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pencapaian peserta didik, tidak hanya dalam mengingat kembali berbagai bahan ajar yang telah mereka dapatkan dari kegiatan pembelajaran, akan tetapi lebih dari itu, sejauh mana mereka mampu memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, hingga mengevaluasi materi tersebut. Sudijono yang dikutip Fatona mengartikan kognisi atau pengetahuan sebagai kemampuan mengingat atau recall atau mengenali kembali hal-hal terkait nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa harapan untuk mengaplikasikan.
Kemampuan ranah ini meliputi menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Asesmen ranah kognitif atau pengetahuan merupakan penilaian yang guru lakukan dengan tujuan mengukur tingkat ketercapaian atau penguasaan peserta didik pada ranah pengetahuan yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek-aspek penilaian ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Pengetahuan atau ingatan merupakan proses berpikir yang paling rendah. Kemampuan mengetahui juga dapat diartikan kemampuan mengetahui fakta, konsep, prinsip, dan skill. Kemudian yang kedua, pemahaman atau comprehension. Pemahaman merupakan kecakapan seseorang memahami atau mengerti suatu hal setelah hal tersebut diketahui dan diingat. Dalam artian, mampu mengetahui suatu hal dan memandangnya dari berbagai aspek. Kemudian yang ketiga, penerapan atau application. Penerapan adalah kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan atau mendayagunakan ide-ide universal, metode, atau tata cara, prinsip, rumus, teori, dan sebagainya dalam keadaan yang baru dan konkret. Kemampuan ini juga bisa diartikan sebagai memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk mencari solusi dari masalah tertentu atau menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya analisis, yaitu merupakan kemampuan untuk merinci atau mengurai materi ataupun keadaan tertentu menurut aspek-aspek yang lebih kecil dan mampu memahami antar bagian atau faktor yang saling mempengaruhi. Menganalisis diartikan pula sebagai kemampuan untuk menentukan bagian-bagian pada permasalahan dan solusi atau gagasan serta menunjukkan hubungan antar bagiannya. Selanjutnya sintesis. Sintesis merupakan kemampuan berpikir yang kebalikan dari berpikir analisis. Sintesis merupakan kegiatan berpikir yang menggabungkan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga mewujud menjadi suatu pola yang membentuk atau berstruktur baru. Kemudian yang terakhir, evaluasi atau evaluation, yaitu kemampuan melakukan pertimbangan atas suatu situasi tertentu atau atas nilai serta ide tertentu. Kemampuan ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan pertimbangan atau penilaian atas benar salah, baik buruk, dan bermanfaat atau tidaknya sesuatu. Teknik-teknik penilaian ranah kognitif. Yang pertama, tes tertulis, yaitu terdiri atas pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian selanjutnya tes lisan. Nah, dalam tes lisan ada beberapa hal yang perlu seorang pendidik atau guru perhatikan. Yaitu pertama, pastikan kalimat yang digunakan bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian kedua, susunan pertanyaan yang diajukan sesuai urutannya. Guru mengajukan pertanyaan dari yang paling mudah, kemudian dilanjutkan ke tingkat yang lebih sulit. Kemudian selanjutnya, menyeimbangkan jumlah pertanyaan divergen dan konvergen, serta pertanyaan mudah dengan yang sulit. Selanjutnya, melakukan pindah giliran dan diupayakan setiap peserta didik berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Kemudian pertanyaan didistribusi secara acak pada seluruh peserta didik. Dan yang terakhir, memberikan peserta didik waktu tunggu atau waiting time untuk menjawab pertanyaan, karena kemampuan peserta didik dalam berpikir dan berbicara berbeda. Kemudian terakhir, penugasan.
Penugasan merupakan bentuk penilaian berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Tujuan penilaian proyek adalah untuk pendalaman terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai di kelas melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, implementasi teknik penilaian PAI ranah kognitif di Sekolah Dasar Negeri Wojo Bantul dalam pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada 3 hasil yang didapati oleh peneliti. Yang pertama, teknik penilaian dengan tes tertulis yang digunakan di SD Negeri Wojo hanya menggunakan bentuk pilihan ganda. Bentuk tes pilihan ganda dipilih setiap kali pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun media tes yang digunakan selama pembelajaran daring adalah dengan memanfaatkan Google Form, yaitu untuk kelas 3 sampai 6 dan menggunakan WhatsApp untuk kelas 1 dan 2. Kemudian, untuk penilaian dengan tes lisan, peserta didik itu dilakukan melalui pertanyaan interaktif antara guru dengan peserta didik selama pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom Meet. Selain itu, tes lisan untuk tugas hafalan surah pendek peserta didik selama pembelajaran daring digantikan dengan mengirim video hafalan tanpa secara langsung face to face dengan guru. Kemudian yang ketiga, dalam pemberian tugas kepada peserta didik, guru PAI hanya menggunakan soal uraian. Adapun aspek-aspek yang dinilai oleh guru dalam penilaian penugasan ini adalah ketepatan peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selain itu juga kecepatan pengiriman tugas oleh peserta didik serta ketepatan waktu pengiriman. Dalam artian, semakin cepat pengiriman tugas akan mendapatkan nilai tambah dari guru. Sedangkan jika lewat atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka akan mengurangi nilai tugas peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.